Assalamualaikum pemirsa Batik TV, kembali berjumpa bersama saya Wahyu Surya dalam acara Iqra. Dan pemirsa, kali ini saya sedang berjalan-jalan ya di daerah sekitar Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, di mana di sini ada sebuah TPG bernama TPG Assalam. Bagaimana keseruannya kita belajar dan bermain di sini? Saksikan terus Iqra. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Hairudin ya, selaku Kepala TPG Assalam ya di Desa Pait ya, Desa Pait, Kecamatan Siwalan ini ya Pak ya. Sehat Pak Hairudin? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, walaupun mungkin cuaca sering hujan ya, tapi tetap semangat ya Pak ya. Pak, bisa sedikit berbagi cerita Pak, dulu TPG Assalam ini berdiri tahun berapa, terus dimulai dari berapa siswa Pak? Alhamdulillah, TPG Assalam kami mulai kegiatan tanggal 25 Desember tahun 2003. Pas hari Natal ya Pak ya? Iya, kebetulan itu malam Natal. Iya, berarti dulu di musola ini. Iya. Berapa siswa dulu Pak pas awal? Pertama 7 anak. Kemudian waktu itu kami merintis mulai pada maghrib sampai isya. Terus makin bertambah karena sampai 30 akhirnya kami bagi waktu dengan pada asar, telah pada asar nambah lagi akhirnya ada perluasan ruangan, teras utara kemudian teras selatan, terus juga nambah bayar tanah di depan, kemudian kami buat pendopo seperti itu akhirnya lebih dari 100 dan sekarang ada sekitar 130-an. Berawal dari 7 anak ya Pak ya, lama-lama menjadi banyak ya. Karena memang dulu biasanya TPG itu seringnya berawal dari ngaji biasa habis maghrib seperti itu ya. Begitu juga seperti TPG Assalam ini ya Pak ya tadi ya. Alhamdulillah yang ngajar juga sekarang ada 16 orang yang bantu saya. 16 orang. Ya. Berarti mulainya jam 4 sampai jam 5 sore ya Pak ya. Iya. Kalau metodenya memakai metode apa Pak? Metode Fasohati. Fasohati. Ya dulu pertama kali kita buka Badadia, kemudian kok sepertinya gimana perlu ada reformasi, ada kita gunakan Iqra pun setelah sampai jilid 6 kita ada metode yang lebih menjanjikan lagi, kita ikut Qiraati. Alhamdulillah Qiraati sudah berjalan sampai akhirnya almarhum Pak Yakumaiti meninggal, kemudian istilah ke Fasohati lagi. Sekarang kita menggunakan Fasohati. Berarti mencari yang cocok yang mana ya, terus belajar seperti itu ya Pak ya. Yang sampai sekarang pakai Fasohati. Kalau selain tajwid, kemudian selain horib yang diajarkan di TPG sini apa saja Pak? Ada tiniyah. Ada madrasahnya juga. Berarti seperti apa itu, anak harus pelajaran fikih, pelajaran tauhid, pelajaran akhlak juga ada. Tauhid itu ya sifat-sifat Allah dan seterusnya, rukun iman rukun Islam itu diajarkan juga. Fikihnya seperti sholat 5 waktu yang membatalkan sholat itu apa saja, mereka harus dibekali seperti itu. Kemudian di sini berhubung untuk kegiatan sholat jenazah juga, akhirnya anak kami ajarkan mulai dari jilid 4 mereka harus sudah bisa sholat jenazah. Jadi kalau kebetulan mereka ada jenazah yang disolatkan di sini, maka mereka kami gerakkan untuk mengikuti sholat jenazah. Sekalian ikut langsung praktek ya Pak ya. Berarti jadi walaupun mereka mungkin yang mengirim jenazah kok sedikit, alhamdulillah ketambahan anak-anak yang masih di sini bisa. Berarti langsung praktek. Langsung praktek ya. Berarti misalkan pas sore-sore ya. Yang penting kalau masuk asar berarti ada mereka anak-anak, maka mereka ikut sholat. Wah, luar biasa, langsung praktek sekali. Langsung praktek. Nah, Pak Hairudin di sini kan dari 2003 berarti ya mengajar sampai sini ya. Kira-kira suka dukanya Bapak sebagai seorang guru TPG itu Pak? Ya alhamdulillah ada suka ada dukanya. Sukanya itu respon dari wali santri juga ada, lingkungan masyarakat juga ada. Kalau kita mau buat rencana apa, mereka
juga ikut ambil Mendukung bagian, gitu ya. mendukung. Seperti kita melaksanakan pembuatan itu pendopo, itu kan kami hanya ada uang 15 juta. Tapi setelah kami laksanakan ternyata habis sampai 240 juta. Nah, terus waktu kita bayari tanah ada uang cuma 7 juta, tapi akhirnya kita bisa melunasi sampai 22,5 juta. Berkah ya Pak ya. Ya alhamdulillah respon masyarakat, kemudian masyarakat sekitar juga wali santri. Respon sekali itu senangnya di situ. Dukanya ya sementara ini kami kadang untuk mengajak mereka untuk mengamalkan ilmunya itu kadang masih mengalami kendala. Artinya gimana? Kita ajarkan sholat 5 waktu. Kadang ya namanya anak-anak mungkin di sini sudah ditegaskan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tapi kadang kurang dukungan dari orang tua. Akhirnya subuh jare cah cilik kok dikongkoni sholat. Kita seperti itu. Padahal mah harus dibiasakan dari kecil. Nah, makanya sebenarnya kami programnya itu ya supaya mereka belajar untuk melaksanakan apa yang kami sampaikan dari sekarang. Cuma itu seperti itulah. Cuma ya ada juga sih yang mereka sholat 5 waktu itu seperti itu ya ada. Cuma ya persentasenya masih kecil daripada jumlah anaknya itu seperti itu. Terakhir Pak Herudin mungkin harapan ke depan untuk TPK ini atau target ke depannya apa Pak? TPK As-Salam ini Pak? Ya harapannya apa yang mereka dapatkan di sini setelah mereka tidak mengaji di sini supaya mereka bisa mengamalkan ilmunya, kemudian di samping melaksanakan untuk diri sendiri juga keluarganya juga tetangganya. Jadi kami menggunakan sistem ngobong foto itu saya mengajarkan satu, yang satu itu nanti mengajarkan dua, yang dua itu nanti mengajarkan masing-masing dua atau berapa itu lebih banyak lagi. Itu yang bermanfaat. Target dari kami adalah mendapatkan ilmu yang manfaat. Itu sebagai tabungan akhirat, itu harapan kami. Baik Pak Herudin, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses terus ya Pak ya untuk TPK As-Salam ini. Baik pemirsa Bakti TV, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap di Iqra. Pemirsa, masih dalam acara Iqra dan di sini saya sudah bersama dengan salah satu murid TPQ. Namanya Dik siapa? Felisa. Dik Felisa ya. Felisa jilid berapa di TPQ ini? Jilid 6. Oke. Felisa tak suruh baca Al-Qur'an, terus setelah itu tak tanya tentang tajwid dan juga huruf ya. Sudah siap? Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Shadaqallahul adzim. Tanya, kamu bacaan apa? Mat lazim muhafaf harfis. Sebab Kumpul dalam nakosa asalukum yang tidak bertemu tasjid. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat, hurufnya ada 8 yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, qaf, mim. Oke. Wa ma yasturun run bacaan. Matahari tulis sukun sabab matobi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Oke. Ma antama bacaan. Bacaan maca ismun fasil sabab matobi'i bertemu hamzah berupa alif di lain kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Anta bacaan.
Difakiki sebab sukun bertemu huruf tak, cara membacanya samar-samar dan dengung. Hurufnya ada 15 yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zal, sin, sin, son, do, to, do, fa, qaf, kaf. Inna bacaan Ini musyaddadah sebab nun yang bertasjid, cara membacanya didakan dan ditahan 2 harokat beserta dengung. Hurufnya ada 2 yaitu nun dan mim yang bertasjid. iya. La ajran aj bacaan Qalqalah sukra sebab qalqalah yang matinya asli, cara membacanya memantul. Hurufnya ada 5 yaitu ba, jim, dal, to, qaf. ron ghaira ron bacaan Idhar halqi sebab kata tanwin bertemu huruf poin, cara membacanya jelas. Hurufnya ada 6 yaitu hamzah, ha, ha, ain, hin, ha. Oke, sekarang tak tanya tentang hurufnya ya. Coba bacaan imalah. Majaroha dibaca majareha, bacaan imalah terdapat dalam surat ke-11 juz 12 ayat 41. Imalah yaitu mengirimkan bacaan fathah pada kasroh dengan kadar 2/3. Bacaan tashil. A jamiun dibaca a jamiun, bacaan tasil terdapat dalam surat Fusilat surat ke-41 juz 24 ayat 44. Oke, sebutkan tanda wakaf. Tanda wakaf pada 61 mim wakaf lazim harus berhenti titik 3, ada 2 mu'anaqah berhenti di salah satu titik 3, tok mutlak berhenti qala al-waqfu Allah. Lebih baik wakaf kifiyah la waqfu fihi wakaf jinjais bala wakaf bala masalah. Oke, terima kasih Felisa, luar biasa. Felisa bisa menjawab pertanyaan dengan cepat ya dan juga lengkap. Dan kita masih ada salah satu murid lagi pemirsa yang akan kita tanya-tanya juga di sini. Silakan Felisa kembali ke tempat. Nah pemirsa, di sini sudah ada perwakilan dari putra ya, putra TPQ. Namanya siapa? Rafif. Rafif. Jilid berapa? Satu kelas juga sama Felisa. Dan namanya. Oke, Rafif seperti tadi tak suruh baca Al-Quran dan juga nanti tak tanya tentang tajwid ya, tak tanya tentang huruf juga ya. Sudah siap? Siap. Siap, silakan dibaca Rafif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Oke, tak tanya. Tabarakalladzi bacaan Di bacaan mata bi'i sabab kasrah diikuti ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Hurufnya ada 3 yaitu fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti wawu sukun. ya. Kulli syai'in qadir apa bacaan Ifa hakiki sebab kasrah tanwin bertemu huruf kau, cara membacanya samar-samar dan dengung. Hurufnya ada 15 yaitu ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, sin, so, do, to, do, fa, qaf, kaf. terus qadir bacaan Dir bacaan mat arif disukun sebab mata bi'i bertemu huruf hidup, dibaca wakaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. gitu. Liya ba'luwakum ya bacaan Ya bacaan qalqalah sughra sebab qalqalah yang matinya asli, cara membacanya memantul. Hurufnya ada 5 yaitu ba, jim, dal, to, qaf. ya. Liya ba'luwakum bacaan Kum bacaan Itar syafawi sebab min sukun bertemu huruf alif, cara membacanya jelas. Hurufnya ada 26 yaitu selain mim dan ba. Kalau mim sukun ketemu b namanya baca apa? Ifa syafawi. Kalau ketemu mim namanya? Ifa mitsli. Iya betul. Terus sekarang tak tanya hurufnya ya, bacaan Islam. La ta'manna, bacaan Ismam terdapat dalam surat Yusuf surat ke-12 juz 12 ayat 11. Ismam yaitu mencampurkan fathah pada dhamma 3/4 dengan memoncongkan bibir. Kemudian bacaan Idhar wajib. Idhar wajib yaitu nun sukun bertemu huruf ya atau wawu dalam satu kalimat, cara membacanya jelas. Di Al-Quran ada 4 yaitu bunyanun, sinwanun, adun, yakin, wanun. Sekarang hukum membaca basmalah.
Hukum membaca bismillah ada 4, yaitu 1 wajib di awal surat Al-Fatihah, 2 haram di awal surat At-Taubah, 3 sunnah di awal semua surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah, 4 jaiz di tengah-tengah surat At-Taubah. Oke, terima kasih Rafif, luar biasa sekali Rafif ya, sudah bisa membaca Al-Quran ya, mengerti tentang tajwid dan juga mengerti tentang hurufnya juga ya. Semoga bisa menjadi contoh bagi para adik-adik yang ada di rumah ya, biar adik-adik nggak kalah nih sama Rafif ya, terus belajar di TPQ. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra. Adik-adik, kita bermain kuis permainan cerdas cermat dalam bahasa dalam agama Islam ya, pengetahuan agama Islam ya adik-adik ya. Nanti Mas Wahid akan membacakan pertanyaan, adik harus menjawab dengan benar. Kalau misalkan jawabannya salah, harus apa? Coret. Oke, sudah siap? Siap. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama, berapa panjang bacaan matobi'i? 1 alif atau 2 rokat? Iya betul. Ayo ke belakang, maju lagi. Pertanyaan selanjutnya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad namanya kitab apa? Al-Quran. Oke betul. Pertanyaan selanjutnya, doa yang diucapkan pada saat sholat setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah namanya doa apa? Doa iftitah. Oke betul, kasih ke belakang linknya. Pertanyaan selanjutnya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya ya, sholat yang tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, sholat apa itu? Sholat jenazah. Oke betul. Pinter-pinter ya adik-adik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, hari raya Idul Adha diperingati pada tanggal berapa? 3, 2, 1. Oke, coret. Pertanyaan masih sama, hari raya Idul Adha itu pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Salah, kurang tepat, coret. Pertanyaannya masih sama, hari raya Idul Adha tanggal berapa? 9. Salah, coret. Oke, pertanyaan sama ya, hari raya Idul Adha tanggal berapa? 3, 2, 15. Salah, coret dulu. Oke, ayo, katanya tahu hari 1 Juni. salah. Idul Adha kan? Salah. Satu lagi. Hari raya Idul Adha tanggal berapa? 10 Bulannya? Dzulhijjah. Iya betul, pintar. Tanggal 10 Dzulhijjah ya, tadi jamnya 9 ya, kurang 1 hari ya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah nama ayah dari Nabi Muhammad? Abdullah. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya, Indonesia memperingati hari kemerdekaan pada tanggal berapa? Hari kemerdekaan Republik Indonesia. 3, 2, 1, coret. Nggak tahu. Masih lagi. Pertanyaan masih sama. Hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya, hukum membaca basmalah di awal surat Al-Fatihah adalah
Wajib. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya ya. Hari Raya Idul Fitri tanggal berapa? 3, 2, 1, coret ya. Coret. Hari Raya Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya ya. Sholat sunnah yang hanya ada pada bulan Ramadan biasanya dilaksanakan setelah sholat Isya. Tarawih. Iya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ya. Siapakah nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Iya betul. Tidak usah nyeret karena betul. Pertanyaan selanjutnya. Orang yang mengumandangkan azan disebut Muadzin. Iya betul. Pintar-pintar semuanya. Pertanyaan selanjutnya. Rukun Islam yang terakhir, yang nomor 5 apa? Rukun Islam. 3, 2, 1, coret. Coret. Rukun Islam yang terakhir, rukun Islam yang nomor 5 apa? Menunaikan haji bagi orang yang mampu. Iya betul. Oke adik-adik, pertanyaannya sudah habis ya. Pertanyaan sudah habis, terima kasih luar biasa. Nanti kapan-kapan kita main lagi ya. Oke. Baik pemirsa Baik TV, terima kasih ya atas kebersamaannya dan seru sekali quiz kita pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Iqra hanya di Batik TV. Saya Wahid Surya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.